kegiatan yang bersifat produktif harus tetap kita jaga. Untuk itu, Bapak Ibu peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, izinkan saya, Fitria Budi Utami MPD, selaku moderator hari ini, mengucapkan selamat bergabung dalam acara ini. Acara webinar ini terselenggara karena adanya kerjasama antara Universitas Nasional dengan STKIP Pancasakti Bekasi. Dan tema webinar kali ini adalah menyikapi pendidikan usia dini dan tumbuh kembang anak di masa pandemi COVID-19. Baik, pertama-tama saya ucapkan penghormatan saya kepada para pimpinan Universitas Nasional dan STKIP Pancasakti Bekasi beserta jajarannya, serta selamat datang kepada kedua pemateri kita, yaitu Ibu Sri Diningsih, SSIT MKes, atau lebih dikenal dengan Bidan Dini dari Universitas Nasional. Halo Ibu Dini, apa kabar? Ya, halo Bu Fitria, baik. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Nita Priyanti MPD dari STKIP Pancasakti Bekasi. Halo, Assalamualaikum Bunda Nita, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, sebelum memulai kegiatan ini, sudah ada suara ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin menginformasikan kepada Anda sekalian bahwa kegiatan ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah pemaparan dari kedua narasumber, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya dimohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofon dan silakan tinggalkan pertanyaan yang disertai dengan biodata nama, alamat email, dan pertanyaan yang ditujukan untuk siapa pada kolom chat. Jangan lupa pula pada kolom chat sudah tertera link kehadiran atau absensi para peserta webinar. Silakan diisi dengan menggunakan nama lengkap dan diusahakan jangan sampai salah namanya, terutama nama lengkap beserta gelar akademik dan juga alamat email, karena terkait dengan pengiriman sertifikat secara online. Sekali lagi, silakan para peserta webinar untuk mengisi absensi kehadiran webinar pada kolom chat. Gunakan nama lengkap beserta gelar akademik dan alamat email yang masih aktif, jangan sampai salah alamat emailnya. Oke, baiklah. Demi mempersingkat acara, izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Sri Diningsih, SSIT MKes, yang akan memaparkan materi tentang pemantauan tumbuh kembang anak di masa pandemi COVID-19. Beliau merupakan ibu dari 4 orang anak yang saat ini bertugas menjadi seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kebidanan Universitas Nasional dan juga di Klinik Bidan Mandiri. Beliau memiliki riwayat organisasi sebagai tim teknis dan QA and Training as Manager Unit Pelaksana Bidan Delima di dalam pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia DKI Jakarta. Masya Allah. Pastinya pada masa seperti sekarang ini kita sangat khawatir bagaimana nih ya tumbuh kembang anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kelengkapan imunisasi dan juga gizi anak-anak kita. Nah, mari kita sama-sama dengarkan langsung dari sang pakar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kepada Ibu Bidan Dini, saya persilahkan. Masukin ya? Ya, terima kasih Bu Fitria. Apa kabar semua teman-teman dari seluruh Indonesia sepertinya ya Bu Nita nih, Bu Fitria. Ada dari Papua, kalau nggak salah nih Bu Ivon, ada yang dari Medan. Semoga salam sejahtera selalu, semoga dalam keadaan sehat,
baik diri kita pribadi maupun keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan virtual seperti ini kita bisa sharing ya. Saya pemaparan materi hari ini juga tidak mengajari, tetapi bisa sharing juga teman-teman, karena saya lihat juga ada dari mana nih, puskesmas, banyak yang dari puskesmas juga, ada juga dari rumah sakit, saya lihat di grup chat. Insya Allah kita mendapatkan banyak manfaat ilmu hari ini ya Bu. Ada teman saya nih, ada Bu Bunga Karolin nih. Cantik sekali nih hari ini. Ya Bu, baik. Hari ini saya akan memberikan materi ya, saya coba share dulu. Ya ini hari ini materi saya atau mungkin diskusi saya hari ini ya tentang pemantauan tumbuh dan kembang anak di masa pandemi COVID-19. Secara awal mungkin saya ingatkan teman-teman yang bidan atau mungkin ibu guru atau bahkan ada ibu kader, ada penyuluh juga yang bisa hadir hari ini. Saya sampaikan untuk dasar hukum di kami di kebidanan itu ada Undang-Undang Kebidanan di mana memang ini baru disahkan di tahun 2019 nomor 4. Nah, di situ ada tugas dan wewenang bidan. Sedikit refresh lagi ya Bu. Pasal 46 bahwa praktek bidan bisa memberikan pelayanan meliputi adalah pelayanan kesehatan dan anak. Nah, kesehatan anak itu sendiri dijabarkan kembali pada pasal 50 bahwa memantau tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, serta melakukan deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan melakukan rujukan. Nah, ini sedikit sharing, memang ini baru disahkan, tetapi sebelum ini memang para bidan belum kelihatan ya ininya ya, PPT-nya ya. Sebentar. Iya Bun, belum muncul. Iya, sebentar berarti. Bentar. Bisa Bu? Belum Pak. Bentar Pak. Oh, di mana? Ini. Oh iya lupa. Maaf lupa Pak tadi. Tadi sempat udah belajar tapi lupa lagi. Ya. Udah, mungkin saya ulang lagi ya. Nah, ini dia. Hari ini diskusinya tentang pemantauan tumbuh kembang anak di masa pandemi COVID. Udah kelihatan ya, mudah-mudahan slide-nya sudah kelihatan. Nah, saya sedikit diskusi bahwa di awal kenapa saya mengambil tema ini, sebenarnya saya refresh kembali teman-teman yang ada di luar sana yang sebagai bidan maupun teman-teman yang ada di rumah sakit, sebenarnya bahwa bidan itu dalam melakukan praktek bidan mandiri meliputi pelayanan kesehatan tadi dan memang melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan balita dan anak prasekolah. Nah, sebelum yang disahkan Undang-Undang Kebidanan, sebenarnya bidan ini sudah mendapatkan dasar hukumnya melalui Permenkes tahun 2017. Sebenarnya ini sudah revisi ya. Beberapa itu kita sudah mulai di tahun 2006 sampai berubah lagi di tahun 2016 dan berubah lagi di tahun 2017. Di sini pun disebutkan dari PMK ini pasal 20 di ayat 2-nya bahwa pelayanan kesehatan anak dimaksud adalah pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan prasekolah. Nah, dijabarkan lagi, pemantauan itu meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, dan melakukan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan KPSP. Di mana KPSP ini adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, saya bahas kuesionernya, saya bahas konsep dasarnya dari sebelum saya masuk ke kuesioner KPSP. Konsep dasar dari pertumbuhan itu sendiri adalah
bertambahnya ukuran, jumlah sel, serta jaringan interselular, di mana ini artinya akan bertambah secara fisik, struktur tubuh, baik yang sebagian atau secara keseluruhan. Nah, pertumbuhan ini dapat diukur dengan satuan panjang maupun satuan berat. Jadi seperti yang di sini terlihat bahwa ada tinggi badan, itu berarti satuannya adalah panjang karena sel. Sedangkan satuan untuk berat badan itu dengan kilogram. Lingkar kepala dengan sentimeter. Terasa saya bawa karena Rabu malam pesat sudah ini konsep pertumbuhan awal. Kan Maaf, bisa di ini dulu kali host. Lagi. Bisa langsung ke gas. Iya. Jadi itu. Lah. Iya. Mohon maaf, tidak terdengar Ibu suaranya. Gas, ini ya bisa udah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Oke. Bagi peserta lain tolong di mute peserta lain. Terima kasih. Silahkan Bunda Dini dilanjutkan. Oh iya, lanjut. Nah, ini adalah saya buat mungkin lagi rumus perkiraan dari berat badan, di mana misalnya kita mengukurnya dari lahir sampai nanti di usia 12 tahun, misalnya usianya 3 sampai 12 bulan misalnya. Ini usianya berapa? Kita hitungannya dengan bulan ditambah 2 dan ditambah 9 dibagi 2 dan begitu juga seterusnya. Dan ada juga rumus perkiraan badan dari usia 1 tahun, di mana 1 tahun itu adalah 1,5 kali tinggi badan pada saat dia lahir. Nah, ini di grafik sebelah kanan atau ini adalah rumus untuk mengukur IMT. IMT ini untuk mengukur indeks massa tubuhnya ya untuk apakah masuk kategori berat badan yang kurang, berat badan yang ideal maupun yang masuk ke gemuk. Nggak bisa. Ini nggak bisa nih ya. Oh ya ini sebelumnya. Nah ya, saya sampaikan di sini pegangan di kita melakukan pelayanan pada anak itu adalah mengacu dengan buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Ini terlihat gambar-gambar grafik. Ini grafiknya biru. Saya contohkan untuk pengukuran panjang badan dan berat badan, karena biru itu identik dengan anak laki-laki, sedangkan yang pink kalau dilihat di buku KIA itu adalah untuk anak perempuan. Nah, di grafik sebelah kanan ini bahwa ada grafik untuk lingkar kepala perempuan. Nah, ini nanti kalau ibu-ibu lihat atau yang baik ibu kader, penyuluh maupun bidan-bidan yang ada di puskesmas atau yang lain itu bisa dilihat halamannya, terlihat bahwa ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini saya ambil contoh saja. Jadi di setiap lembar itu ada yang warnanya biru berarti anak laki-laki, di lembar yang kedua biasanya pink atau anak perempuan. Begitu juga grafik juga sama anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kok nggak bisa ya ini? Ya. Nah ini untuk untuk pertumbuhan, konsep dari pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya struktur dan fungsi tumbuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Di mana pertumbuhan ini terjadi secara simultan dengan perkembangan tadi. Jadi yang harusnya tumbuh ya dan berkembang. Jadi tidak hanya tumbuh saja tapi tidak mengalami perkembangan atau sebaliknya. Jadi ini sinergi. Seperti yang dilihat di sini, misalnya dia untuk gerakan halus, bagaimana dia memegang benda-benda kecil. Untuk gerakan kasar, dari mulai merangkak, berjalan,
bicara bahasa, atau bahkan sampai ke sosialisasi kemandirian. Nah, untuk tahapan yang sesuai tadi dengan kewenangan bidan, itu tahapannya dari mulai prenatal, bayi, terus masa toddler, terus lanjut ke masa prasekolah. Kayak di sini misalnya bidan mungkin masih ingat dengan istilah golden period atau 1000 hari kehidupan. Nah, itu dimulai dari masa prenatal. Jadi dia hamil, dari proses pembuahan sampai bayi itu lahir, terus berlanjut ke masa bayi 0 sampai 1 tahun, lanjut ke masa toddler 1 sampai 3 tahun, dan sampai ke anak prasekolah 3 sampai 6 tahun. Ini tahapan perkembangan sesuai dengan kewenangan bidan. Nah, kalau dilihat karakteristik umum perkembangan anak itu sendiri, yang pertama adalah anak itu, ini maaf, kok nggak kelihatan. Anak itu terus berkembang, dan kedua adalah dia lebih meniru, terus dia mempunyai kepekaan yang tinggi, jadi iramanya juga alamiah, berkeinginan untuk kemandiriannya, memiliki harga diri, belajar melalui indera, dan dia mau untuk bekerja, mengulang hal yang disukai, atau bahkan menyukai dengan yang namanya proses. Ini secara karakteristik secara umum dari perkembangan anak. Nah, ini kalau dilihat di buku KIA di halaman 65 sampai 66 akan terlihat bahwa para ibu kader, penyuluh maupun bidan atau ibu-ibu yang mempunyai balita akan tergambar bahwa bagaimana mendeteksi penyimpangan pertumbuhannya 0 sampai usia 6 tahun, bagaimana dikatakan bahwa dia meragukan, apakah mengalami penyimpangan, dan ini adalah KPSP yang saya sebutkan tadi. Di sini terlihat mana yang masuk ke gerak kasar, mana yang masuk ke gerak halus, terus bahasa maupun ke sosialisasi kemandirian. Terus ini nggak bisa lagi bikin. Bentar, saya pasang ini dulu. Baik, silakan Bu. Ini apa nih? Slide-nya kenapa ini ya? Nah, ini dia. Nah, kalau dilihat sebelum KPSP di halaman 51 sampai 63 itu di buku itu sudah disampaikan bahwa mulai misalnya apa yang perlu dilakukan di usia 0 sampai 6 bulan, siapa yang melakukan, dalam arti keluarga, terus anak umur 1 bulan itu bisa apa gitu, sudah sampai misalnya stimulasi yang diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan ataupun 3 sampai 6 bulan. Ini saya ambil dari buku KIA yang teman-teman bidan punya atau para ibu yang mempunyai buku KIA. Nah, ini adalah ciri anak yang memiliki tumbuh dan kembang yang baik. Yang pertama, dia aktif, dia itu sehat, dan tumbuh sesuai dengan umurnya. Dia bertambah tinggi atau bertambah berat badannya. Kalau bisa dilihat aktif, ya dia bisa berlari, bermain, melompat, melempar, bahkan menyanyi. Sehat, ini sehat jasmani ya, tidak ada kekurangan jasmani dan rohaninya. Dia tumbuh dan kembangnya sesuai dengan umurnya. Tingginya pasti bertambah dari 45 cm menjadi 52 dan seterusnya. Untuk bertambah berat badannya juga seperti itu. Nah, ini kalau dilihat beberapa yang menunjang untuk pertumbuhan anak itu sendiri, yang pertama adalah gizi seimbang. Gizi seimbang di sini misalnya pemberian ASI dari usia 0 sampai 2 tahun, terus makanan pendamping ASI, kapsul vitamin A-nya, dan selanjutnya adalah deteksi dini dari pertumbuhan anak itu sendiri. Bagaimana
penimbangannya, pengukuran tinggi badannya, imunisasinya lengkap atau tidak, dan bagaimana pertolongan pertama pada anak jika mengalami kecelakaan. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Memang yang pertama itu adalah faktor keturunan atau secara genetik. Ini yang berperan banyak adalah genetik dari orang tuanya, ayah dan ibunya, atau memang bisa juga dari kakek dan neneknya. Nah, tapi di sini yang bisa berperan juga dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi itu sendiri adalah lingkungan. Bagaimana nutrisinya? Apakah paparan ada atau tidaknya paparan radiasi atau zat kimia? Bagaimana sosial ekonominya, kebersihannya, pertumbuhan dan stimulisasi untuk rangsangannya, bagaimana dan kualitas pengasuhan. Mungkin ini akan dibahas selanjutnya ya Bu Nita. Nah, cuma untuk kasus yang COVID saat ini, berarti kan kita memiliki keterpaparan zat kimia atau ada virus yang ada di luar. Terus kebersihan, jadi ini juga akhirnya mempengaruhi pada saat ini. Jadi bisa dibilang ya perkembangan dan pertumbuhan anak saat ini pada masa COVID nanti bisa berdampak sangat besar untuk di beberapa tahun setelah kejadian daripada COVID ini berakhir. Nah, ini yang saya dapatkan dari data COVID per 18 Mei 2020, IDAI mengatakan bahwa anak itu jangan dianggap tidak rentan. Oh, anak itu imunnya bagus, jadi tidak rentan untuk terpapar. Tidak juga. Buktinya laporan dari IDAI mengatakan ada 3.324 anak saat ini dinyatakan PDP, dan yang meninggal karena PDP itu ada 129. Ini sangat disayangkan oleh Ketua IDAI, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena kalau dilihat dari Asia, kita yang paling tinggi, yang 0 itu Malaysia, dan Vietnam itu 0. Nah, sedangkan yang sudah terkonfirmasi untuk positif COVID itu ada 584. Dan di antaranya 14 anak itu meninggal karena COVID. Jadi tinggi. Saat ini jangan dianggap bahwa nggak mungkin anak-anak itu kena karena dia imunnya bagus, tidak juga. Nah, ini kalau dilihat ini juga sangat pesat ya Bu, dari dinyatakan Maret itu pandemi oleh Bapak Presiden. Nah, di tanggal 18 Mei itu kejadiannya sudah luar biasa. Bahkan ini data di tanggal 13 Juni sudah terkonfirmasi ada 37.420 yang saat ini masuk sebagai data terpapar COVID. Nah, ini apa saja dampaknya terhadap kesehatan anak? Yang pertama, kita memiliki krisis gizi. Kenapa? WHO menyatakan 3 poin ini karena ada beberapa pemberlakuan tentang kayak di Indonesia itu PSBB dan beberapa negara di luar itu ada lockdown. Nah, otomatis kaitannya diamati ada tiga dampak ini. Gizi, Indonesia gizinya kurang. Baik itu makan angka stuntingnya itu ada 30,8%, kurang lebih ada 9 juta anak yang mengalami stunting dari 20 juta anak. Padahal WHO itu menginginkan itu hanya kurang dari 20. Indonesia lebih dari 20%. Jadi ada 9.000. Nah, yang kedua adalah karena krisis ekonomi juga mempengaruhi nanti bisa berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Ya, karena tekanan ekonomi yang begitu kuat, atau bahkan bisa jadi hal-hal yang lain untuk mencari ekonominya itu menggunakan anak. Yang ketiga, WHO juga mengatakan bahwa saat ini pada saat dampak COVID ini terjadi krisis pendidikan atau krisis pembelajaran. Ini mungkin akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat secara dasarnya, COVID ini berdampak sangat besar untuk anak adalah anak itu mempunyai kebutuhan. Yang pertama, stimulisasi untuk lingkungannya, interaksi dengan orang-orang yang dia sayangi, yang dia cintai. Nah, saat ini kan dia hanya di rumah saja. Bahkan dia juga ada kebutuhan untuk pujian dan dorongan. Saat ini hanya pada di rumah saja. Nah, ini
menjadi PR-nya ibu-ibu yang di rumah, mungkin saya juga, karena saya juga punya anak usia 6 tahun di rumah. Nah, yang biasanya dia mendapatkan pujian, dorongan di luar, misalnya di sekolah, ya, atau teman sebayanya, atau orang tua temannya, gitu. Saat ini hanya lingkungan keluarga saja. Terus juga anak itu punya kebutuhan untuk lingkungan dan aturan yang memang lebih reguler, dalam arti kontinu. Dan pagi setelah sholat subuh, terus mandi, bersiap untuk berangkat sekolah, dan seterusnya. Terus punya kebutuhan untuk kesempatan waktu yang lebih banyak, baik sekolah maupun bimbingan yang lainnya. Terus pemberian aturan wajar dan fleksibel, dan sampai yang terakhir adalah kebutuhan anak itu tentang cinta kasih dan kehangatan. Nah, kehangatan sendiri saat ini hanya dari keluarga. Nah, ini bagaimana memaksimalkan peran ibu, orang-orang yang ada di rumah untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan anak. Nah, ini beberapa cara menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID ini. Yang pertama adalah asupan gizi sesuai dengan umur. Di buku KAIA ada tercantum bagaimana mengkonseling menyusuinya, ASI-nya, dukungan untuk membuat MPASI-nya itu ada. Ya, lakukan stimulasi atau pemantauan perkembangan sesuai umur. Di buku KAIA ada, seperti yang tadi saya paparkan di slide sebelumnya, itu ada beberapa contoh. Bahkan kalaupun terjadi penyimpangan atau terjadi gangguan, untuk tindak lanjutnya lakukan telekomunikasi atau janji temu dengan petugas kesehatan. Kalau orang tua harus bisa mengenali tanda dan gejala pada balita sakit, diusahakan ditunda, kecuali memang terjadi kegawat daruratan. Nah, itu di buku KAIA juga ada. Terus unduh materi-materi KAIA tentang COVID ini di situs-situs resmi. Terus kita perlu gotong royong untuk mengidentifikasi anak-anak yang memang memerlukan perlindungan. Karena pandemi COVID ini juga memperlukan. Karena misalnya orang tuanya bisa jadi dia positif, ataupun PDP atau ODP, ini sangat mempengaruhi mereka. Nah, karena kelas balita, ibu dan balita ditunda, otomatis para orang tua yang di rumah juga perlu melakukan telediskusi dengan petugas kesehatan yang memang ibu sudah percayai. Atau bahkan melihat dari video-video virtual, atau bahkan ibu kader, ibu penyuluh, atau bidan yang memegang wilayah tertentu memberikan lembar penugasan yang disertai dengan kuis. Nah, ini jadwal setidaknya kapan sih atau berlakunya seperti apa kita harus melakukan pemantauan tumbuh kembang. Ini 0 sampai 1 tahun 1 bulan. Seperti saya contohkan, Bu, pada saat dia selesai pulang rawat inap persalinan, itu 1 minggu kemudian kan kita akan lakukan kunjungan neonatus awal atau kunjungan yang pertama, itu 7 hari. Sampai akhirnya kita lakukan pada saat dia 40 hari atau 6 minggu. Dan di situ kita sudah bisa menjelaskan ke orang tua bagaimana untuk bisa melakukan pemantauan tumbuh dan kembang si bayinya. Nah, terus datang lagi misalnya untuk imunisasi DPT, itu saya sudah, apakah anak itu mampu untuk mengangkat kepalanya, gitu kan? Atau anak itu sudah bisa tengkurap, itu sudah kita harus sudah sampaikan pada saat memberikan imunisasi. Jadi sekalian interaksi dan kita jelaskan imunisasinya seperti apa, tahapannya dia sudah harus sampai mana, gitu. Untuk itu makanya pada usia 0 sampai 1 tahun itu adalah kurang lebih dia harus melakukan pemantauan tumbuh kembang 1 bulan. Sedangkan pada usia 1 sampai 3 tahun setiap 3 bulan, 3 sampai 5 tahun itu 6 bulan, dan jika lebih dari 5 tahun itu adalah 1 tahun sekali. Ini apa? Nah, ya. Nah, ini beberapa yang saya ingatkan kembali. Kalau dilihat ini, ibu-ibu bisa lihat ada buku KAIA yang memang revisi yang di 2016. Saat ini sudah ada di revisi 2020.
tidak begitu banyak untuk perubahan di anaknya, cuma covernya sudah berubah. Untuk yang ini yang saya tampilkan di sini adalah untuk yang anak covernya. Tetapi kalau yang satunya lagi, jadi bolak-balik Bu. Bolak-baliknya dalam arti yang depan itu pada saat ibu itu hamil, balik lembar berikutnya atau paling belakang itu adalah untuk si anaknya. Atau jika ibu atau bapak di sini yang ingin tahu atau belum punya buku KIA, bisa di-download di link ini, ya kan? Dan beberapa panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, misalnya pedoman pelaksanaan SDID TKI, atau bahkan panduan untuk pelayanan balita pada masa COVID, atau bahkan panduan untuk pedoman pelayanan gizi pada masa COVID ini. Dan ada juga Permenkes yang diterbitkan di tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak. Nah, atau jika tidak belum punya atau enggak deh maunya lihat, nah ini ada beberapa aplikasi yang bisa ibu bapak download di Google Play Store ya. Itu ada aplikasi CaiPlay, ada aplikasi SDIDTK, ada aplikasi Primaku, atau bahkan ada aplikasi yang lain, misalnya ada Posyandu Orang Tua, KPSP Mobile, Ojo Stunting, Apikuan, eBaby for Mom, atau Mamci. Jadi ini aplikasi-aplikasi ini yang juga bisa Bapak Ibu download melalui Android masing-masing dan bisa memasukkan. Jadi kita sama-sama melihat, memasukkan data-data dari anak-anak kita, oh tahapannya sampai mana, sampai akhirnya nanti keluar hasil, ya kan? Jika misalnya teman-teman ada masalah atau Bapak Ibu merasa, loh kok ini ada meragukan ya, atau terjadi penyimpangan, nah itu lakukan janji temu dengan tenaga kesehatan. Ini bisa di-download. Sepertinya sudah bisa dibuka ya, dan itu sudah bisa dimasukkan data dari putra-putri ibu semua. Ke siapa? Nah, ini persiapan yang untuk new normal sebenarnya sih kalau saya pribadi belum, karena memang masih naik terus angka COVID-nya. Tetapi kita bersiap. Yang terutama bersiap adalah para orang tua yang memang sudah bekerja di luar. Kalau anak-anaknya kan belum. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ada beberapa protokol yang ibu bapak harus patuhi begitu sampai di rumah. Terutama perilaku hidup sehat, bersih, sehat ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini ya begitu sampai rumah ibu bapak semua mandi, ganti bajunya langsung dicuci atau bahkan dijemur. Mungkin ada beberapa berita kemarin si anak ini langsung dinyatakan COVID-nya positif karena justru tertular dari bajunya si orang tua, di mana dia sebagai tenaga teknisi di sebuah rumah sakit, kan pernah dengar ya. Jadi saya antisipasi sekali jangan sampai mengatakan anak ini tidak rawan atau tidak rentan terhadap COVID. Kalau memang ada sumber penularannya, rawan juga Bu. Ya terus jaga gizi seimbang untuk jaga imunitasnya, tetap lakukan aktivitas fisik kalau ini sesuai dengan tahapan umur ya Bu. Kalau misalnya contoh saya sendiri di sini, anak saya umur 6 tahun, dia di rumah, dia sudah bisa melakukan aktivitas fisik dengan misalnya bermain lompat tali, bermain engklek ya kalau saya bilang. Nah itu perlu dilakukan dan itu dibuat aturan-aturan main. Jadi dia mengerti, oh jam segini saya harus membuka buku, belajar, jam sekian itu. Jadi tetap di rumah juga melakukan aktivitas mengganti waktu dia masih di sekolah gitu. Nah, ciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sini adalah sampaikan tentang apa itu COVID menurut saya supaya bukan berarti berat ya menyampaikannya, tapi sekedar bahwa ini adalah virus yang berbahaya, harus rajin cuci tangan, jangan sampai sering menggosok wajah, hidung, mulut gitu. Jadi yang ringan-ringan. Sampai sini Bu, saya sampaikan slogan dari Kemenkes bahwa jika balita sehat, generasi juga akan unggul.
Jadi dengan makanan yang bergizi, perilaku hidup yang bersih dan sehat, insya Allah generasi kita akan unggul. Mungkin begitu Bu Fitria untuk tema diskusi saya. Baik, terima kasih Bu Dini. Iya. Luar biasa sekali ya, balita sehat generasi pasti unggul, karena balita adalah penerus generasi suatu negara berikutnya. Dan sebenarnya semua sudah tersedia dalam buku KIA, jadi walaupun masa pandemik seperti sekarang, sebagai orang tua dan guru kita harus terus memantau tumbuh kembang anak-anak kita yang mengacu pada buku KIA atau buku-buku yang di-download secara gratis dan free. Tadi sudah dibagikannya oleh Bu Dini. Ya Bu Dini ya. Iya. Dan tetap pantau juga jadwal kontrol atau jadwal konsultasi anak-anak kita, di mana usia 0 sampai 1 tahun yaitu 1 bulan sekali, 1 sampai 3 tahun 3 bulan sekali, 3 sampai 5 tahun 6 bulan sekali, dan lebih dari 5 tahun 1 tahun sekali. Tapi jika memang tidak urgensi atau bersifat harus wajib ke rumah sakit, lebih baik konsultasikan melalui jaringan terhadap dokter atau bidan yang memantau tumbuh kembang anak kita. Seperti itu, Bu Dini? Betul, Bu Fitri. Terima kasih, Bu Dini. Oke, selanjutnya materi yang tak kalah pentingnya nih bagi kita sebagai seorang pendidik dan juga sebagai orang tua anak usia dini yang membutuhkan ide-ide baru dalam kegiatan belajar di rumah untuk anak usia dini di masa sekarang ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan pemateri kedua kita, saya ingatkan kembali untuk peserta untuk menonaktifkan atau mute lambang speakernya, diklik lambang mic-nya, diklik supaya tidak terdengar selain pemateri. Selanjutnya, untuk absensi demi kelengkapan sertifikat nanti, tolong diisi. Linknya ada di grup, ada di kolom chat. Jadi tidak perlu mengabsen di chat, tapi nanti ada link yang teman-teman silahkan isi untuk bentuk kehadiran teman-teman yang terkait nanti pengiriman sertifikat. Seperti itu. Baiklah, pemateri kedua kita akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Priyanti MPD. Beliau sekarang ini aktif dan bekerja di STKIP Pancaksakti sebagai Ketua Program Studi PG PAUD. Assalamualaikum Bunda. Dan beliau merupakan Sekjen Ikatan Alumni Dr. PAUD Indonesia yang baru pagi tadi dilantik. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau juga merupakan owner Madinah Islamic Preschool di Tangerang Selatan. Beliau juga tim penyusun kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, dan beliau pun aktif, sangat aktif memberikan seminar, workshop pada guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Kepada Ibu Dr. Nita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fit. Apa kabar semuanya, Bu Dini, Bu Fitria? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa seluruh peserta webinar pada hari ini. Ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa di tengah siang-siang bolong di hari Minggu yang seharusnya teman-teman bisa berkumpul, berinteraksi dengan anak-anak. Hari ini kita masih terus bersama-sama untuk sharing tentang perkembangan anak-anak kita. Ini adalah satu langkah yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya, mengingat ada satu tanggung jawab besar di pundak kita semua, baik para bidan, baik para orang tua, maupun para pendidik. Ini adalah satu kesatuan kita kalau kita ingin menciptakan generasi yang berbeda. Tentunya kita ingin anak-anak kita adalah anak yang akan hidup di zamannya. Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Perlu Bapak dan Ibu serta peserta webinar semua ingat, pernahkah kita melihat saat ini, 20 tahun yang lalu, pernah berpikir tidak dalam pikiran kita, bahwa ketika kita akan berjual beli hanya cukup dengan handphone kita. Tentunya kita tidak terpikir 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu,
tidak pernah terfikirkan oleh kita. Bagaimana kalau kita lapar, tiba-tiba kita memencet handphone, akan hadir orang mengantarkan makanan. Yang ada dalam pikiran kita 20 tahun yang lalu tentunya namanya berjual beli, berinteraksi, bermuamalah, selalu bertatap muka atau bertemu dengan penjual dan pembelinya. 20 tahun sekarang kita bisa merasakan adanya suatu perbedaan, perubahan dahsyat dalam kehidupan. Itu tandanya kehidupan itu terus berubah. Kita juga sebagai para pendidik, sebagai orang tua, sebagai para penggiat anak usia dini, baik bidan, baik orang tua maupun para guru, tentunya ingin anak-anak kita bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tentu saja, untuk menciptakan anak yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, tidak simsalazim, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba mereka akan bisa menjadi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia harus melalui proses pendidikan, proses perkembangan, pertumbuhan yang sesuai dengan tahapan-tahapan pertumbuhannya dan perkembangannya. Dan kita, para orang-orang dewasa yang di sekitar anak, memahami apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita 20 tahun yang akan datang. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang dengan teknologi yang ada saat ini. 20 tahun yang lalu saja kita nggak terbayang apa yang ada saat ini, apalagi 20 tahun lalu yang akan datang. Nah, menurut World Economic Forum, izin saya akan men-sharekan materi webinar, materi saya. Sebentar. Tadi sudah terbuka. Sebentar, ada sedikit teknis yang harus saya sharekan. Apakah terlihat, teman-teman, screen share saya? Terlihat? Sedang loading kayaknya, Bun. Sedang loading. Baik. Sudah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta webinar, tantangan saya ingin sedikit sebelum kita ingin menyampaikan terkait bagaimana materi yang ingin saya sampaikan, implementasi pembelajaran di rumah di masa COVID-19 ini, tentunya kita harus punya pemikiran yang sama dulu. Kita punya frame yang sama terhadap tantangan pada anak-anak kita di abad 21 ini. Tantangan yang terbesar dalam anak-anak kita nanti adalah mereka akan hidup di abad 21. Di mana menurut World Economic Forum, satu forum ekonomi dunia, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah bagaimana anak memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau komunikator, memiliki kemampuan kolaborasi yang baik, memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, dan memiliki kemampuan critical thinking. Tentu saja ini tidak akan bisa tidak bisa muncul begitu saja. Ini harus melalui satu proses panjang dari kita para orang-orang dewasa yang ada di sampingnya, sehingga kemampuan ini bisa muncul. Ini ingin sedikit saya sampaikan terkait dengan materi pembelajaran yang harus berbeda dari yang dulu gitu ya. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu saat ini banyak sekali bagi guru-guru TK, mungkin ini bisa menjadi informasi para ibu-ibu bidan dan juga para orang tua murid. Selama ini banyak sekali sekolah-sekolah TK, sekolah-sekolah PAUD yang menerapkan pembelajaran di mana semua anak melakukan hal yang sama. Ide-ide semuanya ada dari guru. Anak hanya tinggal meniru. Mereka semuanya sama. Kita bisa melihat data tersebut. Semuanya sama dilakukan oleh anak-anak. Padahal setiap anak itu pasti punya kecenderungan, punya imajinasi, punya keinginan yang lain dari pikirannya. Tapi kita sebagai orang dewasa, kita langsung memasukkan pemikiran kita agar mereka menjadi anak-anak seperti yang kita inginkan. Saya sepakat dengan beberapa satu kalimat yang sangat luar biasa, bahwa kita tidak bisa mengajarkan bebek untuk terbang. Kita tidak bisa mengajarkan
ikan untuk berjalan. Semua sudah punya porsinya masing-masing, begitu juga anak-anak kita. Nah, karena itu ingin saya sampaikan bahwa hari ini di tengah COVID ini ada banyak hal yang ingin kita, banyak hal yang mungkin tidak terstimulasi dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini akan bisa kita lakukan bersama dengan orang tua. Syarat yang terbesarnya adalah orang tua harus paham. Orang tua harus paham bahwa yang dilakukan saat ini adalah untuk membuat anak-anak kita bisa beradaptasi dengan lingkungannya di masa nanti, di masanya dia nanti di usia 20 tahun yang akan datang. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu peserta webinar, seperti yang sudah didiskusikan bersama Bu Dini tadi, bahwa materi yang ingin kita sampaikan atau kita matchingkan antara perkembangan dengan bagaimana pembelajaran di rumah, ini sangat luar biasa. Kenapa? Tidak ada satu anak pun yang punya kemampuan berpikir tingkat tinggi ketika perkembangannya tidak tumbuh dengan baik. Gitu. Jadi ketika segitiga belajar, dalam segitiga belajar itu akan terlihat anak yang kemampuan motoriknya bagus, motoriknya bagus tadi ya, meremas, kemudian motorik kasarnya bagus, bisa berlari, melompat dengan baik. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dini bahwa salah satu perkembangan anak usia dini adalah tentang kemampuan aktivitas fisik, ya, fisik motorik. Nah, di PAUD kita juga sama, aktivitas fisik, aktivitas kognitif, bahasa, sosial, emosional, ini semua harus terstimulasi dengan baik. Namun, di kondisi yang seperti sekarang ini, COVID-19 ini tentu saja ada hal yang tidak bisa kita stimulasikan kepada anak dengan optimal, mengingat orang tua itu bukanlah guru PAUD. Untuk menjadi seorang guru PAUD, itu mahasiswa harus kuliah 4 tahun. Nah, faktanya banyak sekali saat ini guru-guru TK, guru-guru PAUD yang memindahkan pembelajaran di sekolah, dipindahkan ke rumah. Hari ini mama-mama, anak-anak akan mewarnai ini, anak-anak akan membuat ini, anak-anak akan melakukan, orang tuanya stres. Kenapa bisa stres? Karena banyak permasalahan yang tidak mereka sendiri sedang banyak masalah dalam kehidupannya. Akses internet lah di semua daerah tidak sama. Mungkin di Papua, mungkin di Kalimantan, mungkin di mana saja akses internet tidak semuanya sama. Guru-guru karena banyaknya permintaan dari pengawas untuk nge-sharekan aktivitas, akhirnya meminta orang tua untuk melakukan suruh anaknya harus ini ya, harus ini ya, harus ini dari guru. Memindahkan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang di rumah. Yang akan terjadi adalah orang tua bingung, orang tua stres, akhirnya ala bodo amat anak TK ini ngapain sih dikasih stimulasi, biarin baiklah main-main aja sendiri, nggak ada masalah gitu ya. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Akhirnya tujuan kita bersama menyatukan persepsi, menyatukan kemampuan anak-anak tidak terlaksana dengan baik. Nah, terus permasalahan berikutnya ketika belajar di rumah atau BDR ini adalah belum semua guru memiliki kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi. Guru-guru di Indonesia kita harus menyadari saat ini bahwa belum semua beradaptasi dengan teknologi. Nah, dengan adanya pandemik ini seakan-akan kita dipaksa, mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Bisa ditanyakan di sini, berapa orang yang baru mengenal tentang Zoom? Saya yakin baru 3 bulan terakhir ini kita mulai terbiasa dengan menggunakan Zoom sebagai aktivitas kita untuk belajar. Nah, kemudian adanya paket internet yang orang tuanya bermasalah dengan paket internet, ini pun menjadi masalah. Kemudian kerjasama orang tua dengan guru, pembelajaran daring tidak optimal. Ya karena tadi orang tua nggak ngerti apa yang harus dilakukan, guru-guru meminta orang tua harus melakukan pembelajaran. Hari ini anak-anak belajarnya terapung tenggelam ya, semua aktivitasnya sama, anak-anak harus mengikuti apa yang Bu Guru ini kan, kemudian divideokan dan dikirim ke guru. Nah, semuanya kan begitu ya, tanpa kita melihat adanya semua orang itu punya masalah individu atau kemampuan anak itu punya kemampuan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, ini yang akan kita sharingkan bersama. Kemudian
ini masalah berikutnya. HP-nya cuma satu. Anaknya ada yang SD, ada yang SMP. Nah, akhirnya anak yang PAUD terbengkalai, tidak mendapatkan stimulasi. Kemudian orang tua murid merasa stres ketika mendampingi pelajaran dengan tugas-tugas sekolah. Nah, orang tua juga harus memikirkan dengan kondisi kayak gini, ekonomi juga bermasalah kan? Ada yang kena PHK, ada orang tua yang akhirnya ekonominya tidak berjalan ketika pandemik ini, dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang muncul di kita dalam pembelajaran pandemi ini. Nah, saatnya ini kami informasikan kepada para orang tua, para Bu Bidan mungkin yang berinteraksi dengan orang tua ini ya, atau mungkin di sini banyak guru-guru juga, saya lihat ya di sini banyak juga guru-guru PAUD. Apa sih peran kita ketika kita sebagai guru di masa pandemik ini? Peran kita berubah dari kita mengajar secara tatap muka, berubah mengajar menjadi konsultan saja. Kita hanya sebagai konsultan. Jadi yang kita lihat adalah kemampuan individual. Kita hubungin pertama kali anak-anaknya melalui personal orang tua jika memungkinkan. Ada 3 opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ketika orang tua familiar dengan kemampuan teknologi, misalnya dia punya WhatsApp, dia punya video, handphonenya mempunyai akses untuk itu, bisa kita lakukan dengan cara melakukan Zoom, melakukan video call untuk orang tua, gitu. Untuk menginformasikan aktivitas yang akan dilakukan oleh setiap anak. Kemudian, yang terpenting adalah kita sebagai pendidik PAUD adalah sebagai orang tua dan sebagai para penggiat anak usia dini adalah kita harus ingat bahwa peran kita adalah menjelaskan kepada orang tua bahwa bermain itu sangat penting untuk anak. Bermain itu sangat penting. Kemudian membantu orang tua mencari aktivitas menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah yang bisa kita lakukan untuk stimulasi. Nanti di sesi akhir akan kita lihat aktivitasnya seperti apa. Tapi yang pasti di sini ingin saya tekankan bersama bahwa kondisi pandemik seperti ini, tugas kita adalah sebagai konsultan. Bukan lagi memindahkan pembelajaran di sekolah, menuntut anak-anak untuk mencapai kurikulum yang ada. Mencapai kurikulum KD1, KD2 terpenuhi. Itu tidak mungkin karena orang tua bukanlah seorang guru. Orang tua adalah orang tua yang memiliki background pendidikan masing-masing, latar belakang keilmuan masing-masing. Nah, kemudian hal yang penting harus kita ingatkan kepada orang tua, ini bagi para pengiat PAUD yang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki anak usia dini di sekitar kita adalah bahwa anak-anak itu bermain itu sangat penting. Di saat karantina ini tuh bermain sangat penting. Kenapa? Anak dengan bermain, anak itu akan berpikir dan berimajinasi. Oh, saya mau bikin ini sesuai dengan imajinasinya. Itu akan mengurangi apa? Kemampuan dia untuk bisa meregulasi emosinya. Jadinya anak-anak yang tadinya nggak ada aktivitas, larinya pasti ke handphone lagi, larinya kepada aktivitas yang membuat emosinya dia muncul, karena dia itu tidak tersalurkan emosinya. Nah, ketika dia bermain, dia itu bergerak aktif. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa atau orang tua atau para guru ketika anak-anak sedang belajar di rumah? Ingat ya, tidak memindahkan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran di rumah dengan tuntutan kurikulum yang harus terpenuhi oleh anak. Bukan itu di saat ini. Biarkan anak-anak nyaman bermain dengan kreativitas yang ada pada diri anak itu sendiri. Karena tadi kita ingat bahwa 20 tahun yang akan datang kita butuh anak yang memiliki kemampuan critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang hilang saat ini banyak direnggut oleh guru-guru TK, guru-guru PAUD adalah kreativitas dalam diri anak-anak kita. Nah, teman-teman semuanya, semoga masih suara Bu Nita tidak membuat terbuai untuk tertidur ya. Soalnya ini waktunya udah waktu siang nih Bu Fit ya. Iya. Waktu siang di mana teman-teman semua. Waktu siang di mana tuh habis sholat, sudah makan, itu enaknya biasanya rebahan di kasur gitu ya. Nah, kemudian ada suara Bu Nita.
Wah, ini suaranya seperti menina bobokan teman-teman nih, jangan-jangan nih. Enggak, Bun, enggak. Masih semangat semoga teman-teman. Ini masih full kok, 99 peserta. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Semoga hari ini menjadi hari yang berberkah untuk kita semuanya, teman-teman semua ya. Oke, Bapak dan Ibu peserta webinar, perlu kita pahami bersama bahwa rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru adalah membantu guru. Ingat, bukan mencapai yang namanya ketuntasan materi. Ya, membantu guru dalam menyiapkan materi pembelajaran, membantu saja sebagai alat bantu. Materi yang disiapkan oleh kita tidak harus dilakukan oleh anak. Nih, bagi ibu guru yang ada di sini nih, sebentar lagi kan kita nih bulan Juli sudah memasuki pembelajaran murid baru ya. Tahun ajaran baru. Betul, tahun ajaran baru sebentar lagi. Nah, tahun ajaran baru ini sepertinya tahun ajaran paling unik. Kenapa? Karena kita sudah dalam kondisi pandemi, di mana murid kita baru, kita belum berinteraksi dengan murid, langsung kita menggunakan daring. Ya, begitu ya Bu Fit ya? Ya, benar sekali, Bun. Ya, ini unik ini. Kenapa? Ya, yang harus kita lakukan bersama adalah persiapkan kita memberikan materi itu tidak harus diikuti oleh anak, meskipun nanti kita tetap membuat rencana pembelajaran harian. Karena yang namanya rencana pembelajaran harian itu hanya sebagai hipotesis untuk anak-anak. Apa makna hipotesis? Bisa jadi itu dilakukan oleh anak-anak, bisa jadi ambiar. Anak nggak mau melakukan apa yang kita buat. Terus apa yang kita lakukan sebagai guru? No problem. Kenapa? Karena anak itu punya minat dan bakat masing-masing. Sementara ini yang kita lakukan, banyak guru-guru yang melakukan pembelajaran itu fokus pada materi. Materinya sampai kepada anak-anak sampai lupa. Padahal ketika kita memberikan materi itu sebenarnya adalah bagaimana anak berkembang kemampuan stimulasinya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dini, stimulasi psikologisnya perkembangannya dapat, pertumbuhannya dapat gitu ya, berkembang. Nah, semuanya berkembang baik pertumbuhan maupun fisik maupun psikisnya. Nah, ini ya, sehingga nanti guru-guru bagi yang guru ya, ketika kita membuat rencana pembelajaran, kemudian rencana pembelajarannya ambiar tidak diikutin oleh anak-anak kita nggak perlu stres. Yang perlu kita lihat adalah apakah STPP atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu munculnya yang mana gitu. Pasti dalam mereka bermain ada hal-hal yang akan muncul dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Oke. Ini salah satu contoh, teman-teman, ketika kita membuat rencana pembelajaran, ya, rencana pembelajaran di rumah itu berbeda dengan rencana pembelajaran yang ada di sekolah, maka kita pun harus bisa membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sesuatu yang mudah ada di rumah gitu ya. Contohnya begini. Dari hasil evaluasi ya, kemarin saat mereka itu belum kita lihat nih standar tingkat pencapaian perkembangan anak, dari hasil evaluasi ternyata atas nama Alisa itu belum bisa mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk dan ukuran serta warna. Ini adalah kompetensi kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh anak. Dia bisa mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, dan ukuran. Nah, aktivitasnya apa? Kita bisa menginformasikan sebagai konsultan, kita harus menginformasikan kepada orang tua. Bunda, ayah, bunda, biasanya dengan bundanya ya, boleh minta tolong nanti ketika bunda di dapur, boleh ya Bun, Alisa itu diajak untuk bisa mengklasifikasikan benda, Bun, bisa mengklasifikasikan sayur, misalnya sayur yang hijau, sayur yang oranye, sayur yang kuning, diklasifikasikan atau beda-bedakan. Membedakannya ini yang kuning, orange itu ada wortel, yang kuning ada tomat atau apa, atau lemon. Nah, itu yang harus kita lakukan di rumah untuk orang tua. Jadi bukan lagi pembelajaran hari ini adalah kegiatan ini. Kemudian anak harus mengikuti, semua anak melakukan hal yang sama, kemudian hasilnya dikirimkan ke guru gitu ya. Videonya dikirimkan ke guru. Begitu ya selama ini ya? Iya, benar, Bun. Nah, ini harus kita alokasikan kegiatan itu per individu. Kalau murid kita 15 kita buat
rancangan kegiatan dari evaluasi sebelumnya ke 15 anak itu. Gitu. Contohnya, ternyata si Bima itu belum memiliki kemampuan berpikir kritis. Baru deh kita lihat, Bun, kita buat ya hari ini Bima mau membuat percobaan terapung tenggelam. Biarkan dia itu bereksperimen, Bun. Nah, itu individual kita sifatnya. Gitu. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kemudian contoh lagi berikutnya ada nama si Dian misalnya. Dia itu belum bisa menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah waktu ketika pertemuannya gitu ya, belum bisa memiliki kemampuan itu. Ajak anak bisa berinteraksi bersama orang tua, yuk membuat bangunan dari barang-barang bekas susu, bekas apapun yang ada di rumah, kardus-kardus sepatu, biarkan anak untuk berkreasi, membuat satu inovasi sesuai dengan imajinasinya. Gitu. Ya. Kemudian aktivitas tadi, kan tadi Bu Dini bilang ada motoriknya atau pertumbuhannya, ada perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan ini kan pastinya harus melalui aktivitas atau stimulasi-stimulasi. Untuk pertumbuhannya atau kemampuan motoriknya supaya dia bisa berkembang dengan baik, ya, bisa tumbuh dengan baik, maka harus ada aktivitas fisik motorik di pagi hari. Biasanya pagi-pagi, yuk nak kita jalan yuk muter rumah, kita lakukan aktivitasnya, nah lari dan sebagainya gitu, lari. Nah, ini bisa menjadi aktivitas harian di rumah. Kita bisa checklist. Dia mandi sendiri. Nah, itu aktivitas untuk mamanya. Sikat gigi bau sendiri, membantu menyiapkan sarapan. Nah, ini adalah pembelajaran yang kita berikan untuk anak-anak di rumah. Gitu. Mencuci piring milik sendiri, misalnya membersihkan tempat tidur, aktivitas yang menyenangkan anak, bisa nanti diajak untuk menyiram tanaman atau apa, membuang sampah. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di rumah, bukan aktivitas yang memindahkan pembelajaran di sekolah, dipindahkan di rumah. Sementara orang tua kita bukanlah seorang guru, tentunya stimulasinya nggak bisa optimal. Nah, intensitas komunikasi kita dengan orang tua ini sangat diperlukan. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak usia dini ya, entah itu Bu Bidan yang interaksinya juga pasti banyak dengan ibu-ibu di posyandu dan sebagainya, ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh kita, orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak. Mungkin itu Bu Fit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Bunda. Ya, saya kembalikan kepada Bu Fitri. Ya, terima kasih Bunda Nita, Masya Allah luar biasa. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Aprianti, MPD, jadi kita jadi terbuka dan semoga semakin paham bahwa mengimplementasikan kegiatan belajar di rumah itu yang dilaksanakan pada masa pandemik ini haruslah efektif dan efisien, tidak terbebani oleh tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum demi kenaikan kelas maupun kelulusan, tapi lebih kepada pengembangan diri anak dan lebih kepada kegiatan-kegiatan yang memang familiar dengan anak dan ada di sekitar anak. Seperti itu ya Bunda ya. Baiklah Ibu dan Bapak peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia, masuklah kita kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Bidan Yusmayasari, SST MTR dari RSU Pratama Teluk Kramat Kalbar. Masya Allah jauh banget ya Bu. Ini ada pertanyaan sepertinya untuk Bunda Nita. Ya. MS 2 umur berapa idealnya seorang anak sudah bisa diajarkan untuk membaca dan berhitung, dan apabila tolong host dimatikan semua. Bu Fit, suaranya tidak terdengar. Bu Fit, di-unmute. Oke, maaf Bun. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Bu Yusmayasari.
Usia berapa idealnya anak sudah bisa diajarkan membaca dan berhitung, Bunda Nita? Apabila belum tercapai pada usia tersebut, apa solusinya? Silakan Bunda Nita. Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering muncul dari orang tua yang memiliki anak usia dini, mungkin yang udah mau masuk SD belum bisa baca. Galaunya kayak Ariel Peter Pan, galau ya katanya. Oke, jadi begini Bunda, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya mengajarkan membaca itu bukan mengajarkan membaca secara skolastik. Sehingga kita bisa mengajarkan sejak dini pun tidak masalah, tetapi caranya dengan cara bermain. Contohnya begini, ketika usianya dia masih usia, sebenarnya ketika kita mengajarkan mereka membaca, itu tidak ujuk-ujuk membaca a, ba, ca, dan sebagainya, seperti yang banyak aktivitas yang dilakukan oleh di banyak tempat gitu ya. Seharusnya mengajarkan membaca memang sejak dini. Sejak dini, sejak kapan? Sejak dia itu masih mulai sudah mengenal lingkungan sekitar. Membaca itu kan adalah aktivitas yang melibatkan seluruh panca inderanya. Mata, mendengarkan. Jadi ketika kita masih kecil, kita ajak mama, papa, ngajak ngobrol, berbicara, dan bercerita, itu adalah sebenarnya adalah bibit dia itu untuk bisa membaca. Nah, ketika dia sudah mulai memasuki usia 3 tahun, ya 3 tahun sudah mulai mengenal banyak kosakata, sudah mulai banyak 2 tahun sudah mulai banyak kosakatanya, kita bisa mengajarkan anak-anak kita dengan bermain kartu. Kartu misalnya kartu ada gambar bola, tulisannya bola kuda dan sebagainya, tanpa itu adalah sebuah paksaan. Apakah anak itu harus paham membaca? Saat itu juga tidak. Proses membaca itu adalah ada masa pekanya. Nah, ketika kita memberikan stimulasinya sejak dini, maka kemampuan membaca itu akan muncul tepat pada waktunya. Waktunya itu kapan? Waktunya adalah setiap individu beda-beda. Maka ketika guru TK, guru PAUD diminta untuk lulus sekolah TK harus bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, harus kita tanyakan bagaimana stimulasi sebelumnya. Karena itu nggak ujuk-ujuk dia itu begitu 2 bulan, 3 bulan langsung bisa membaca. Ada proses berpikir yang harus dia penuhi dulu sebelumnya. Nah, karena itu bagi ibu bidan mungkin sudah terbiasa ya memberikan stimulasi mungkin pada saat posyandu gitu ya. Ada musik krincing-krincing kanan kiri ya untuk mainan gitu. Mungkin begitu ya Bu Dini ya. Ada begitu ya? Bu Dini di-mute dulu. Ada ya? Ada Bu Nita. Ada. Iya, betul. Itu adalah stimulasi sebenarnya untuk mereka membaca. Gitu loh, stimulasi dia mengenal lingkungan dengan suara-suara. Itu adalah kemampuan membaca awal pada anak-anak ini, pada anak-anak kita. Nah, sampailah pada saat mereka masuk ke sekolah. Ketika masuk ke sekolah di usia TK atau di kelompok bermain, aktivitas yang menyenangkannya yaitu tadi sebelumnya di rumah sudah sering diajarkan ini rumah, ini apa, mengenalkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah dengan kata-kata, itu adalah sebenarnya bagian membaca. Nah, kemudian dia masuklah sampai di sekolah. Ketika usianya usia TK 4 sampai 5 tahun, itu biasanya usia mau 6 tahun guru udah mulai stres, anaknya belum bisa baca. Ya. Guru mulai stres, anaknya belum bisa baca. Sebenarnya aktivitas membaca itu adalah aktivitas yang nantinya akan muncul tadi yang saya sampaikan. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita menyiapkan perangkat-perangkat dia dalam bisa membaca. Apa perangkatnya? Kemampuan dia melihat satu simbol-simbol, melihat kemampuan dia mendengarkan, kemampuan dia menceritakan kembali isi cerita. Nah, itu adalah bagian dari membaca. Selama ini, banyak orang terfokus pada membaca, menulis, dan berhitung adalah skolastik di PAUD. Duduk, diam, ngikutin apa kata guru ini, A, B, C, dan sebagainya. Padahal ketika aktivitas dia sedang bermain, dia membuat satu aktivitas, misalnya dia membuat pesawat. Wah, hari ini bikin apa, Nak? Aku bikin pesawat, Bunda. Oke, apa tulisan pesawat? Tulis ya, P-E-S-A-W-A-T, pesawat. Nah, mereka akan belajar membaca tanpa mereka sadari. Akhirnya apa? Membacanya membaca bermakna. Saat ini banyak sekali anak-anak kita, SD kelas 1, kelas 2, membaca dengan sangat lancar, tetapi ketika dia suruh memahami satu kalimat, dia nggak paham.
Karena dia hanya membaca berdasarkan ini mamaku pergi ke pasar membeli ini. Nah, dia nggak paham. Ketika ada soal cerita di SD, ya SD kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 3, ada soal cerita, dia bisa membaca sampai habis. Tapi ketika suruh jawab soalnya dia nggak ngerti. Karena dia tidak memahami sebuah bacaan. Nah, ini yang bahaya. Indeks pembangunan manusia Indonesia salah satunya di kemampuan membaca kita kan rendah. Karena apa? Belajar membaca di usia dininya tidak menyenangkan. Dia duduk, saya pernah datang ke sebuah lembaga ya, lembaga TK, saya datang ke sana. Siang hari setelah selesai sekolah, dia ada yang namanya les. Kalau mungkin ada orang Jawa di sini ya, Jawa Tengah dan sebagainya, di situ ada tulisan celana. Gambar celana, tulisannya celana. Karena saking stresnya itu anak, ketika ditanyain CE, CLA, NA, nah, dibaca apa? Nah. Itu menandakan apa? Satu stres stres dalam diri anak, dia ungkapkan dalam kalimat yang dia tidak suka dengan hal itu. Kenapa? Karena tidak enjoy, dia nggak mengerti maknanya itu. Tapi ketika dia menciptakan satu inovasi, bu guru, aku bikin ini loh. Dia memegang sesuatu, oh ya itu kamu buat apa? Aku membuat gelas. Oke, gelas itu tulisannya apa ya? Tulis ya sama Bunda ya, G, E, L, A, S, gelas. Lama-kelamaan, mereka akan belajar membaca tanpa harus dipaksakan dengan buku tulisan membaca seperti banyak kan kita tuh ngajarkan baca seperti ikro ya, A, B, C, C. Nah, itu membaca yang tidak bermakna. Ca, ba, ka. Nah, itu tidak bermakna. Ajarkan membaca dalam satu kalimat utuh dengan benda yang ada sesuai dengan apa yang ada dia ciptakan. Itu pasti akan menyenangkan untuk anak-anak. Baik, terima kasih Bunda Nita. Ya, jadi konsep awalnya mengajar membaca itu dari usia 0 tahun. Stimulus-stimulusnya terus diberikan sampai nanti pada tahapan usia memang anaknya, seorang anak itu bisa paham membaca dengan tanpa disadari karena sudah mengalami proses-proses simulasi dari sejak usia dininya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah untuk Ibu Dini, ada 2 pertanyaan sekaligus supaya mempersingkat waktu ya Bu Dini, mohon maaf. Ya. Dari Ibu Dea Meta Yulita dari Universitas Malahayati Lampung, bertanya, ada seorang ibu memiliki anak berusia 2 tahun, tapi mengalami keterlambatan untuk berjalan. Bukan hanya berjalan, tapi merangkak juga mengalami keterlambatan. Sudah mencoba beberapa cara, tapi tetap belum bisa. Ini bagaimana, Bun? Selanjutnya ada juga dari Ibu Pinkan Devita Luciana dari Batam, yang menanyakan, ini mungkin pertanyaan yang mewakili kita semua nih. Bagaimana asupan nutrisi untuk anak balita agar dapat terhindar dari pandemi COVID-19? Seperti itu, Bunda Dini. Ya. Saya persilahkan 2 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya jawab dulu nih, kayaknya nutrisi dulu ya, karena ini akan nyambung nantinya. Ya, silakan Bun. Awal kalau misalnya bahas nutrisi, kita tahu dulu dia umur berapa. Kalau dia umurnya 0 sampai 6 bulan pasti ASI dulu, ya. Tapi begitu sudah dia harus makanannya keluarga atau ada MPASI, nah itu yang perlu teman-teman di sini atau ibu-ibu yang di rumah itu tahu dulu syaratnya. Syarat yang pertama kalau mau menyajikan atau memberikan, itu yang pertama adalah jadwalnya. Jadwalnya, nah ibu-ibu di sini karena anaknya sulit makan, kadang akhirnya molor semua, padahal dia dalam kondisinya masih kenyang, karena tadi ibunya itu kan belum habis 1 piring gitu. Nah, jadi perhatikan dulu adalah jadwal. Jadwal di sini, ibu misalnya kasih makannya 3 kali, ya kan? Berarti kan 3 kali, makan pagi, siang, sore. Nah, dikasih selingan 2, misalnya buah atau cemilan. Nah, tolong perhatikan setelah jadwal, usahakan minumnya pada saat memberikan makan itu adalah hanya air putih. Nah, terus yang berlanjut setelah jadwal itu tentang prosedur. Prosedur di sini ditawarkan, makan ya Dek. Nah, kalau sudah dibujuk kurang lebih 10 atau 15 menit, udah nggak usah dikasih makan Bu, akhiri saja. Ya, karena nanti dia akan ada respon, dia ingin makan kalau memang dia lapar.
Jadi jangan dijejelin, jangan dipaksa, itu makin berdampak juga karena lingkungan atau paksaan itu mempengaruhi anak untuk makan itu sendiri. Jadi pada saat yang ketiga tadi lingkungannya yang menyenangkan, jauhkan dari handphone. Kadang biasanya gini nih yang saya lihat ibu-ibu ya, dia bawa makanan nih ke tempat praktek saya. Ini Bu Bidan, anak saya nggak mau makan gitu kan. Kenapa ya katanya gitu. Dia masih bawa itu makanan. Terus saya tanya, tadi habis makan susu? Iya. Nah, iya tapi kan ini waktunya makan lah. Tapi sebelum dia makan, dia itu baru minum susu gitu. Jadi tolong diperhatikan jadwalnya, prosedurnya, lingkungannya. Atau yang saya lihat nih, si ibunya sambil nyuapin makan di sendok, itu anaknya lagi nonton YouTube. Karena ibunya, yaudah ya sambil nonton YouTube deh nggak apa-apa, yang penting makan. Nah itu dia. Itu jadi keluhan misalnya nggak doyan makan, lihat lagi. Syarat itu tadi harus dipenuhi dulu. Terus misalnya untuk lauk pauk. Nah, karena masa sekarang sangat menakutkan ya, tolong lauk pauk dimasak dengan matang, Ibu. Ya, terus jangan lupa cuci tangan sebelum mengolah atau sesudah atau pada saat mau memberikan makanan. Sayur, buah harus dikonsumsi karena saat ini tuh ada dari kami menganjurkan vitamin itu harus masuk. Dalam arti vitamin A, vitamin E, zinc, dan vitamin C. Karena ini nanti akan berkontribusi banyak terhadap daya imunnya si anak atau daya tahan tubuhnya anak itu sendiri. Nah, kita bisa lihat, kalau misalnya ibu mau konsumsi tadi makanan pokok, ditambah buah dan sayur, dilihat lagi makanan pokoknya seperti apa dan mengandung apa. Misalnya contoh saya ajarkan misalnya yang mengandung vitamin A. Mungkin saya sedikit share bahwa vitamin A itu adalah kelak nanti akan membantu kekebalan tubuh, perlindungan terhadap infeksi, itu ada di wortel, ada di brokoli, ada di ubi jalar, bayam, minyak ikan, atau bahkan kuning telur. Nah, di vitamin E ini kita berperan nanti untuk antioksidan. Kita tahu ya Bu, virus itu kan menyerangnya adalah kita dirusak semua. Ya, jadi kita perlu antioksidan yang nantinya untuk menetralisir radikal bebas tadi. Sekaligus juga meningkatkan daya tahan tubuh. Itu ada di mana? Kacang-kacangan, sayuran hijau. Nah, ini yang saya takutkan adalah biasanya itu dia makannya di junk food. Ya, dia nggak mengenal namanya sayur bayam. Begitu di rumah, ya kan, restoran-restoran fast food itu tutup, ibunya malah bingung. Jadi dia mengeluh, Bu Bidan, anak saya nggak mau makan. Nah, padahal harusnya konsep awal ibu pahami bahwa tidak terus-terusan habis kalau makan di luar dia lebih banyak. Nah, mungkin lebih menyenangkan. Di luar itu ada taman bermainnya, atau memang ada musik yang memang anak itu senang menurut saya ya. Jadi tolong Bu, begitu ada di rumah, siapkan tadi makanan yang tadi saya sebutkan, vitamin C, vitamin E, zinc. Nah, zinc itu sangat perlu sekarang, Bu. Karena itu adalah akan mengoptimalkan semua sistem kekebalan tubuh si anak. Nah, zinc itu ada di mana? Daging sapi ya Bu ya, terus hati. Nah, ini hati anak zaman sekarang ini saya khawatirkan kena nggak nih dia dengan hati ayam, ya kan? Terus mungkin bisa diambil dari keju, telur, dan bahkan seafood. Nah, vitamin C, ya Ibu tahu kalau vitamin C memang dia akan meningkatkan kekebalan tubuh juga. Ada di pepaya, ada di stroberi, jangan jeruk saja. Variasi makanan itu juga penting. Tidak hanya itu-itu saja. Jadi dia kenalnya namanya mengandung vitamin C adalah jeruk. Nah, padahal kan banyak yang lain. Dikombinasikan dengan yang lain, menunya bisa berubah. Akhirnya mengurangi kebosanan anak itu untuk makan. Karena dia bervariasi, oh ada jeruk, besok mungkin ada jambu biji yang sudah di jus, atau bahkan kiwi. Ini sebenarnya bisa, yang bahaya adalah yang biasa makannya junk food tadi. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jangan lupa Bu, makanan bergizi itu penting, tapi bukan berarti hanya vitamin A, E, zinc, dan C saja, tetapi bisa jadi B6, ya kan, asam folat, dan mungkin Fe ya Bu, karena memang saat ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kehidupan manusia ini berawal justru dari prenatal. Dalam arti anak-anak kita yang menjelang remaja, saya titip pesan di sini. Jika dia anemi, nah berarti nanti akan hamil pun dalam kondisi masih anemi. Akhirnya melahirkan bayi dengan anemi juga. Ya kan? Banyak
komplikasi yang terjadi begitu anak bayi yang lahir itu dengan anemi juga. Jadi semua. Jadi kita usahakan anak-anak kita yang masih balita ini ya jangan sampai kekurangan Fa, jangan sampai juga anemi juga. Ya mungkin itu untuk masalah nutrisi. Nah, kaitannya tadi yang umur 2 tahun. Nah, dari beberapa yang saya lihat ya, maksudnya pengalaman saya di sini untuk yang 2 tahun, yang pertama kan tadi kalau di buku KIA mungkin saya contohkan kali ya, saya kebetulan punya ini di buku KIA ini. Jika saya contohkan di mana ya. Nah, jika hasilnya memang terdeteksi tidak di salah satunya terchecklist misalnya ya. Nah, bentar saya buka dulu. Ini di buku KIA di halaman 66 itu hanya hasilnya saja. Tetapi intinya begini, Bu. Kalau misalnya dia mengalami keterlambatan antara satu yang belum terisi di checklist, itu yang pertama adalah jangan putus asa orang tuanya, dicoba untuk distimulasi. Jadi selama kurang lebih 2 minggu. Misalnya dia nggak bisa di mana, umur 2 tahun dia nggak bisa di mana. Mungkin Ibu tidak menjelaskan di sini, tetapi dia nggak bisanya di mana. Misal contoh, pada saat anak itu usianya 6 bulan, belum bisa mengangkat 8 bulan deh ya, karena saya rata-rata saya sering lihat di sini pasien-pasien yang mau campak, itu belum bisa kepalanya itu tegak. Kenapa? Si neneknya itu selalu menidurkan si anak itu. Dia bilang, ya kan belum kuat Bu Bidan punggungnya. Loh, padahal anak itu bisa mengangkat kepala tegak itu di usia 6 bulan. Contoh ya. Nah, terus begitu datang 9 bulan, dia masih belum bisa karena dibiasakan hanya tidur telentang. Jarang untuk didudukin gitu. Akhirnya saya bilang ke ibunya, Bu, ini udah waktunya ya. 2 minggu ke depan, Ibu coba si bayinya ini didudukin supaya dia bisa kuat untuk kepala. Ini contoh kecil. Nah, tadi kan karena belum disebutkan dia keterlambatannya di mananya untuk anak usia 2 tahun. Nah, ini saya contohkan yang dari 6 bulan ke 9 bulan belum bisa mengangkat kepala. Didudukan, biarin aja Bu, dia senang nanti ngeliatin orang, nggak hanya telentang yang dilihat hanya langit-langit, yang dia lihat hanya lampu-lampu saja. Tapi dengan duduk kan dia bisa face to face dengan ibunya gitu. Nah, Maaf, itu Bu Dini, ya. keterlambatan dalam berjalan. Oh, berjalan. Nah, berarti yang pertama kita orang tua diajarkan lagi dalam 2 minggu. 2 minggu, tapi ingat tidak boleh dipaksa. Ya, misalnya berarti kita rangsang apa yang dia suka. Makanankah, bonekakah? Misalnya contoh, saya pernah kejadian anak itu umur 2 tahun itu senang banget yang namanya coklat. Es krim rasa coklat. Jadi ke sini datang, dia bilang, Bu Bidan belum bisa jalan, kok bisa ya? Kenapa? Jadi dia malas katanya, berat pantat kalau dia bilangnya. Akhirnya ya udah coba makanan yang dia suka atau mainan yang dia suka. Nah, coba diambil. Jadi walaupun cuma hitungan dalam meter, dalam arti hanya 1 meter atau bahkan setengah meter, Ibu terus coba upayakan dalam 2 minggu ke depan. Ingat, tidak boleh dipaksakan. Nah, jika belum bisa juga, karena memang masa COVID ini, baru boleh lakukan telekomunikasi, maksudnya janji temu dengan terapis, ya, entah fisioterapi atau memang ke dokter anak, ya silakan. Tetapi pengalaman saya, rata-rata mereka itu belum pernah, maksudnya gini, takut jatuh. Begitu jatuh langsung, aduh gimana sih? Jadi si nenek itu langsung gendong gitu. Jadi anak itu merasa, oh kalau jatuh itu tidak baik ya. Ini menurut saya ya, mungkin nanti bisa ditambahin oleh Bu Nita nih, ya pakarnya. Tapi pengalaman saya seperti itu. Semakin dia tidak distimulisasi atau tidak dirangsang, dia semakin berat pantat tadi. Misalnya dalam berjalan tadi ya. 2 minggu dicoba tanpa ada paksaan maksudnya. Terus jika belum bisa juga bisa lakukan konsultasi ke dokter anak atau bahkan fisioterapi. Mungkin itu Bu Fitri ya. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Dini. Jadi intinya tetap semangat untuk memberikan stimulus dan jangan dipaksa. Tetap dengan kegiatan yang menyenangkan. Sebenarnya jadi bidan dengan guru atau pendidik anak usia ini itu benar-benar sangat erat kaitannya ya, nggak bisa dipisahkan. Karena pertumbuhan anak usia ini itu kan harus holistik integratif ya, dari kesehatan, pendidikan dan perkembangannya. Selanjutnya mungkin karena ada waktu juga yang
tidak banyak lagi, mungkin saya akan batasi. Ada pertanyaan untuk Bunda Nita dari Ibu Bidan Eki di Pemalang. Nih mungkin ini pertanyaan semua orang nih pada masa pandemi ini yang punya anak-anak. Bagaimana cara memisahkan atau menjauhkan gadget dari anak-anak yang udah mulai bosen di rumah? Itu pasti pertanyaan. Karena kita aja orang dewasa dikit-dikit gadget. Nah ini apalagi untuk anak-anak nih. Tapi ini anaknya usia 7 tahun nih Bunda Nita. Silakan Bunda Nita. Baik, terima kasih Bu Fit. Pertanyaan yang saya kira mewakili banyak orang ya. Semuanya juga sedang stres, apalagi sekarang kita saat ini aktivitas kita bekerjanya sudah mulai di WFH, di rumah dengan banyak juga menggunakan laptop dan handphone. Nah, anak belajar dari apa yang kita lihat, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Ketika dia melihat sekelilingnya menggunakan handphone, aktivitas kanan kirinya semuanya handphone, maka dia pun akan berpikir bahwa semuanya adalah dengan handphone. Saya harus ngapain, Pak, Bu, Ma, Bun, gitu ya. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar ketika kita punya anak-anak yang sudah mulai ketergantungan dengan gadget, maka untuk anak yang usianya sudah 7 tahun, ini kan sudah 7 tahun ya, beda dengan yang anak PAUD beda lagi. Anak 7 tahun itu kita bisa berikan dengan stimulasi waktu. Oke, diberikan waktu hanya dari jam sekian sampai jam sekian, tidak boleh lebih dari usianya ya. Misalnya 7 tahun, masa 7 jam dia mau melakukan main handphone, waduh bahaya ini kalau begitu. Maka yang harus dilakukan, kita punya pembatasan waktu. Oke, boleh bermain tetapi di jam sekian sampai jam sekian. Itu harus kita komitmen. Kalau nggak ada komitmen antara keluarga, yang lingkungan yang ada semua di rumah, maka yang akan terjadi adalah anak akan tantrum. Dia akan nangis, akan melihat lingkungan semuanya memegang handphone, dia nggak memegang, pasti akan menjadi masalah. Maka yang harus kita lakukan, kita punya komitmen bersama, duduk bersama dengan anak-anak, yakinlah bahwa anak-anak itu juga bisa diajak berbicara ketika kita menggunakan hati dengan berbicaranya. Mungkin itu, Mbak Putri. Oke, terima kasih Bu Nanita. Menyambung kembali dari pertanyaan dari Bu Cacaya. Nah, kalau udah main gadget nih, biasanya suka YouTube kebanyakan bahasa Inggris. Nah, anak-anak usia ini lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya. Ini gimana nih Bunda Nita nih? Usianya 3 tahun. Ya, ini menarik sekali ya. Tadi saya juga sudah membaca di chat, itu ada pertanyaan bagus. Ada pertanyaan begini, Bu. Bagaimana kalau anak usia dini ketika ditanyakan semua warna, ditanyakan apa, menggunakannya bahasa Inggris. Sementara lingkungan di sekitarnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, peserta webinar, mungkin untuk saat ini tidak akan terjadi apa-apa dalam masalah kalau dia itu hanya mengenalkan warna merah, red, kuning, dan sebagainya. Tetapi ketika nanti akan menjadi aktivitas kita, anak nontonnya YouTube dengan bahasa Inggris, apalagi nonton yang namanya siapa tuh yang nggak ada bahasanya, Marsha yang bahasanya Rusia gitu ya. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Kenapa? Itu akan terinput dalam pikiran anak dan dia itu akan melihat kebingungan bahasa. Kenapa di PAUD diajarkan adalah menggunakan bahasa ibu? Karena di bahasa ibu itulah akan membuat anak-anak memiliki kemampuan satu bahasa yang dia kuasai, baru dia akan belajar bahasa yang lain. Ketika dua bahasa yang dia sendiri belum memahami, kemudian ada bahasa lain, nanti dia akan banyak terjadi delay atau keterlambatan dalam berbicara. Karena dia bingung untuk memproses otak mau mengutarakan kalimat yang mana ketika dia ambil gitu ya. Mana gitu ya, where dia sudah menggunakan bahasa Inggris, maka di otaknya itu ada kebingungan bahasa mana yang akan dia bingungkan, akhirnya dia akan terdiam, tidak terproses di dalam kemampuan dia berbicaranya, tidak tertransfer dalam stimulasi dalam berbicaranya, cuma numpuk di otak, dia kebingungan bahasa mana yang akan dikeluarkan di dalam mulut yang dia keluarkan. Nah ini, jadi sebaiknya ketika anak sudah menguasai satu bahasa dengan baik, kira-kira di usia SD kelas 1 barulah diajarkan bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa pendamping. Nah, ini ketika di rumahnya sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya, pembantu rumah tangganya menggunakan bahasa Inggris, pendampingnya menggunakan bahasa Inggris, nggak masalah dia menggunakan bahasa Inggris. Dan lingkungan sekolahnya, misalnya sekolahnya dwibahasa menggunakan bahasa Inggris, tidak masalah. Tetapi ketika di sekolahnya menggunakan bahasa Inggris, di rumahnya mbaknya, ibunya semua pakai bahasa Indonesia, yang akan terjadi kebingungan bahasa. Gitu.
Ya, begitu kira-kira Bu Fit ya. Jadi baiknya dia kuasai satu bahasa lebih dahulu, kemudian dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Nanti setelah lewatlah usia dininya, usia kelas 1 itu bisalah dia usahakan untuk kursus bahasa Inggris gitu. Baik, baik. Jadi paling penting dan utama adalah pengenalan bahasa ibu lebih dahulu ya Bunda Nita ya. Betul. Ada pertanyaan lagi dari Pulau Seberang nih, dari Aceh untuk Bunda Dini. Klasifikasi anak yang dikatakan stunting. Kadang saya juga masih bingung nih. Pendek sama stunting itu gimana bedanya nih Bunda Dini, silahkan. Ya, mungkin kita pahami dulu pengertian dari stunting. Stunting itu kan kondisi di mana terjadinya kegagalan pertumbuhan dari si anak. Jadi tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga pertumbuhan otaknya itu biasanya karena kekurangan dari gizi yang dalam waktu yang sangat lama, sehingga si anak tersebut itu lebih pendek dibanding usianya. Jadi harusnya kita kan ada ininya ya, kalau dilihat dari buku KIA, itu antara yang tadi di slide juga saya tayangkan, yang berwarna, saya contohkan yang warna biru, itu ada grafik. Misalnya kurang dari -3 SD, berarti kan sangat kurus. Nah, itu bisa kita lihat, kita pantau di situ. Jadi pahami bahwa anak ini tidak hanya mengalami kegagalan di yang pertumbuhan secara fisik, tetapi otaknya juga bisa mengalami gagal tumbuh. Nah, biasanya ini karena memang gizi. Dan kalau dilihat rata-rata juga anak yang stunting ini memiliki keterlambatan juga dalam berpikir. Wajahnya juga face-nya berbeda. Maka peranan gizi ini sangat penting, tidak hanya pada saat anak itu sudah lahir di luar, tetapi juga pada saat si ibunya sedang hamil si anak ini. Jadi dari masa prenatal tadi, karena tidak hanya ditimbulkan begitu dia lahir saja, tetapi bisa jadi ditimbulkan pada saat dia masih di dalam kandungan tadi. Mungkin itu ya Bu Fitri. Oke, baik. Jadi memang pemenuhan gizi itu penting banget, apalagi sebagai calon ibu, mungkin dari mulai sebelum hamil kali ya, dari Bu Dini. masa prenatal ya, remaja nih khususnya. Para remaja nih, atau calon-calon pengantin nih, udah mulai harus perbaiki gizinya, nutrisi dan gizinya, baik itu kita sebagai calon ibu maupun si calon ayah, karena kan bibitnya kan dari ayah juga gitu ya Bu ya. Iya, betul. Pemenuhan gizi di awal itu harus dipenuhi supaya terhindar dari stunting, karena stunting itu hasil dari kekurangan nutrisi dan gizi sejak dari dalam kandungan ya Bu ya. Ya, betul. Nah, mungkin saya tambahin lagi Bu Fitri. Jadi kan silakan. Saat ini tuh anak yang memang dia belum stunting, tetapi begitu sudah dinyatakan dia gizi buruk, ya kan, di bawah garis merah BMG, itu kan menjadi perhatian bagi kita, tenaga kesehatan, Bu Bidan, kader, kita karena sinergis Bu, tidak hanya bidan saja, tetapi para penyuluh, para kader, atau bahkan orang tuanya sendiri paham. Masalahnya, kadang orang tua masih sakit hati begitu dikatakan anaknya ibu gizinya kurang, itu sakit hati sekali. Jadi ada beberapa, saya ketemu di posyandu dia dikatakan oleh kader gizinya kurang, dia datanglah ke saya, saya sakit hati Bu, masa anak saya dikatakan gizinya kurang. Nah, kita perlu pendekatan menurut saya, karena kalau dia tidak kontrol-kontrol lagi atau tidak berkunjung lagi ke puskesmas, otomatis kan ini anak ini gizi buruknya akan berlanjut. Jadi stunting juga nih. Makanya saya pesan, walaupun masanya sekarang udah COVID, posyandu tidak berjalan, puskesmas juga tidak begitu efektif, dalam arti karena waktunya juga dibatasi, banyak kegiatan yang banyak ditunda, tolong untuk yang memang sudah terobservasi atau terdeteksi dia gizi buruk, tolong ditindaklanjuti. Misalnya dilakukan kunjungan rumah sebulan sekali misalnya, terus jangan lupa distribusi PMT-nya. Saya yakin pemerintah sudah memberikan, sudah cukup, sudah dihitung malah menurut saya, untuk pemberian PMT-nya. Nah, PMT-nya ini kan sudah dititipkan ke para kader, para penyuluh, itu tolong didistribusikan, jangan sampai hilang begitu ya Bu, habis COVID nggak bisa keluar, nggak. Nah itu tolong, saya rasa kita harus full sekali perhatiannya terhadap stunting, walaupun dia belum stunting, tapi kalau COVID begini bisa jadi dia stunting karena hilang semua anak-anak yang memang sudah terdeteksi,
malah nggak datang-datang lagi dan kita juga lepas kontrol juga. Dan tolong pendekatan, karena memang masih sakit hati kalau dikatakan anaknya itu gizinya kurang. Itu luar biasa itu, ibu-ibunya banyak yang mengeluh juga. Mungkin itu Bu Fitri saya tambahin ya. Oke, terima kasih Bu Nadini. Ya benar, jadi pendekatan. Begitu juga dengan pendidik anak usia dini memang harus pendekatan sebelum kita menyampaikan. Mungkin maksudnya baik, tapi kalau kurang dekat, jadi kesannya jadi sakit hati gitu. Ya, jadi malah menjauh dan tidak mau. Kalau saya contohkan Bu Fitri, saya punya grup. Sebenarnya sih bukan menginikan ya, enggak, memang kan kita kelihatan banget anak ini nih gizinya kurang, lilanya kurang 11 gitu kan. Jadi saya tidak menyampaikan, saya cuma Bu nanti gabung di grup ya, kita sambil ngobrol-ngobrol saja. Jadi dia akan mendengar cerita dari si ibu yang lain. Padahal itu adalah grup untuk anak-anak yang terprediksi gizi buruk. Jadi di bawah garis merah itu saya gabungin, tapi saya tidak menyampaikan karena dia bilangnya saya sudah sakit hati, saya nggak mau lagi ke puskesmas. Karena tetap juga ke saya, karena apa? Dia kan tetap saya berikan imunisasi. Ya. Jadi supaya daripada hilang semuanya, saya menyampaikan, contohnya dia buat grupnya. Ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Ibu Kader atau Bu Bidan yang pegang program ya untuk gizi. Jadi buatlah grup Bu, supaya terinformasi. Jadi supaya rasa sakitnya itu hilang karena mendengarkan dari kelompok yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadini. Satu lagi mungkin untuk Bu Nanita, bagaimana memberikan materi dan kegiatan yang sesuai kebutuhan anak dan keadaan orang tua terutama di awal tahun ajaran baru nih. Dari Tangsel, Ida Masjida TK Negeri Pembina. Silakan Bu Nanita. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Ini bagaimana nih kita ketemu anaknya juga belum, kita juga belum melaksanakan aktivitas apapun, tiba-tiba harus sekolah dengan model daring. Gimana caranya ini menilai anak dan memberikan melihat mau diberi stimulasi apa gitu kan ya. Nah, saat ini ketika kita sedikit sudah mulai terbuka adanya wacana-wacana new normal, kita bisa di hari awal kita bisa melakukan pembelajaran dengan cara mereka hadir untuk beberapa anak yang baru untuk kita melihat profil perkembangan anak. Kita dengan aktivitas-aktivitas misalnya contoh anak disuruh berlari berjalan terus kemudian dia suruh aktivitas lain misalnya mengklasifikasikan benda di sana tanpa dia sadari, biarkan dia bermain di sekolah untuk kita bisa melihat apa yang harus dia stimulasikan. Jangan-jangan ada satu, kalau kita melihat, izin Bu Fit, saya boleh screen sedikit tentang segitiga belajar, karena ini penting sepertinya. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kemudian kita harus tahu dulu bahwa ada satu hal dalam segitiga belajar itu ada kemampuan yang sensor motorik. Nah, untuk awal-awal tahun ajaran baru pertama ini, aktivitas yang terbanyak adalah biarkan anak aktivitas sensor motoriknya dulu. Aktivitas sensor motorik, kemudian aktivitas motoriknya dulu dengan meminta mereka aktivitas itu aja dulu, Bu, suruh berlari, melompat, sampai standar STPPA. Dalam STPPA itu kemampuan motorik, fisik motoriknya, dan motorik halus dan motorik kasarnya terstimulasi dulu. Nah, itu di tahap awal. 1 bulan pertama, itu yang harus kita optimalkan mereka di kemampuan itunya dulu. Nah, ketika kemampuan itu sudah terbentuk, baru kita boleh memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mengarah ke kognitif. Kognitifnya adalah kognitif yang aktivitas tadi, tidak aktivitas yang menuntaskan kurikulum gitu. Ya, jadi di awal-awal tahun ini yang penting adalah kemampuan motorik dan kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya yang kita optimalkan dulu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang menjadi guru TK, guru PAUD yang usianya adalah 3-4 tahun, lihat standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk motorik halusnya harus sudah bisa apa. Kemudian untuk usia 4-5 tahun motorik kasarnya harus sudah bisa apa. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Nah, setelah itu baru kita berikan stimulasi yang lain. Ya, fokus untuk di bulan pertama adalah kemampuan itu dulu. Itu Bu Fit. Bu Fit belum di-unmute. Bu Fit di-unmute dulu. Ya, jadi
lihat dulu, kita lihat lagi standar tingkat pencapaian perkembangan dan minta tolong orang tua untuk merekam supaya sebagai bentuk dasar kita tindakan lebih lanjutnya seperti apa. Dan sebenarnya standar tingkat pencapaian perkembangan juga ada di Bu KIA ya Bu Bidan. Kalau di Buni ini namanya KIA ya, kartu kalau identitas anak ya. Ya. Udah lengkap banget nih hari ini. Iya, sebenarnya kita kolaborasinya betul sekali ya. Ketika di Bidan ada standar perkembangan anak melalui KIA, di kita namanya STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Iya, betul. Kita klop nih materinya. Iya. Jika sudah berbicara tentang anak, tentang pendidikan anak usia dini, kan itu waktu itu dalam sehari rasanya kurang ya teman-teman sekalian. Baiklah, kepada para peserta webinar, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan dan dijawab. Karena tidak terasa sudah hampir 2 jam kita melalui acara ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada kegiatan hari ini dapat diaplikasikan dan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya persilahkan untuk Ibu Dini dan Ibu Dr. Nita untuk memberikan closing statement. Untuk pertama, saya persilahkan Ibu Dini. Silahkan Ibu Dini untuk memberikan closing statement. Iya. Dari saya, karena ini juga banyak yang umum juga, ada kader, ada penyuluh, dan ada juga dosen, ada guru. Kita lihat mungkin lebih, anggap aja pandemi ini bukan sebuah musibah, ya kan? Bahwa kita ini semakin dekat dengan anak, ya kan? Terus bisa berinovasi dengan kondisi yang saat ini, bisa menciptakan grup WhatsApp, mungkin bisa dengan Zoom seperti ini untuk bertukar pikiran. Sebelumnya saya juga melakukan penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan dan imunisasi juga via Zoom gitu. Jadi kita tetap aktif untuk tetap berkarya, termasuk ibu-ibu yang di rumah, para kader, para penyuluh, bahkan mungkin dosen sekaligus. Kita harus berkreasi dengan kondisi yang saat ini. Jangan, ya Bu, karena COVID, jadi nggak bisa kemana-mana. Itu menurut saya masih bisa dilakukan dengan yang lain. Contohnya, kalau memang tidak bisa menggunakan virtual gitu ya, dengan aplikasi Zoom ataupun yang lain, bisa dijanji temukan. Jadi, tidak mengurangi apapun menurut saya. Bisa dikomunikasikan, Bu Bidan, anak saya demam misalnya baru 1 hari, atau itu kan bisa. Jadi jangan sampai terlambat untuk menjadi tambah sakit, apalagi sampai terpapar dengan COVID ini. Tapi lebih baik, yaitu tadi saya rasa virtual meeting kayak gini ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, kita lebih terbuka. Jadi saya pernah gambarkan bahwa di situ ibu hamil perutnya besar, dia megang handphone, dia megang laptop, dia megang tensi, dan semuanya. Kemungkinan ke depannya bisa seperti ini, bahwa kita harus memanfaatkan teknologi yang saat ini, harus tetap berkarya, jangan mengurangi apapun. Kita kan yang protokolnya adalah jaga jarak, cuci tangan, PHBS ya Bu, mandi kalau dari luar, cuci tangan, makan yang bergizi gitu. Tapi yang lainnya tetap dibuat seperti normal yang kita lakukan. Pelayanan, tetapi dengan protokol-protokol tertentu. Ibu-ibu yang punya balita juga sama gitu, tetapi modelnya berubah. Tadi yang Bu Dita sampaikan, ya dirubah, misalnya melakukan aktivitas fisik kita buat. Nah itu, jadi kan seperti biasanya. Menurut saya itu aja sih Bu Fitri dari saya. Bu Fitri belum dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Ibu Dini. Selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Dr. Nita. Baik, sebagai closing statement ingin saya sampaikan bahwa mari Bapak dan Ibu, seluruh penggiat-penggiat anak usia dini, baik Bapak Ibu yang berada di dunia kesehatan, baik yang ada di dunia pendidikan, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita punya komitmen yang sama, merubah bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi dengan mempersiapkan generasi emas sebagai kado persembahan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini tidak bisa kita sendiri. Tentunya dengan PAUD holistik integratif, kita bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perlindungan Anak, dan dinas-dinas lain yang terkait dengan anak.
Mari bersama-sama kita bergandeng tangan, mari bersama-sama kita berkomitmen bersama, meluncurkan semua pikiran, tenaga, dan kita semua demi keberlangsungan negara kita menjadi negara yang lebih hebat, negara yang lebih maju untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Terima kasih Bu Nanita. Saya izin dulu meng-share link. Boleh? Ini link yang harus diisi para peserta. Sebentar. Iya, alhamdulillah nih masih 100 pesertanya, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah. Tolong dilihat di layar. Sudah terlihat kan ya? Linknya, silahkan para peserta untuk di-capture atau di-foto untuk nanti dilengkapi. Bagi yang sudah cukup sekali, jangan berkali-kali. Bagi yang belum, silahkan dilakukan lakukan absensinya pada pada link ini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat pada kegiatan webinar hari ini, terutama kepada kedua pemateri kita, yaitu Ibu Dini dan Ibu Dr. Nita. Iya. Bu Fitria, kita foto bersama dulu. Ya, sebelum diakhiri, silakan aktifkan videonya, teman-teman. Kameranya. Kameranya silakan diaktifkan. Bagi yang lagi tiduran, duduk dulu, sisiran. Dibenerin jilbabnya. Kita mau foto bersama, ini foto virtual. Ya, virtual ya semua ya. Yang diaktifkan kameranya saja, tidak mikrofonnya. Mic-nya tetap mati, hanya kameranya saja. Awas kebalik kamera depan atau kamera belakang gitu. Iya, betul. Ya, silahkan Ibu. Mungkin bisa diambil host, silahkan. 1, 2, 3. Luar biasa. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila dalam mendampingi kegiatan webinar hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya, saya juga mohon maaf jika saya mohon maaf apabila dalam mendampingi kegiatan webinar hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan dan kurang memuaskan. Sekali lagi, tetap produktif dan aktif demi pendidikan anak usia dini yang holistik integratif dan menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Izin pamit ya. Izin tes ya. Kalau Kak masih Terima kasih, Bapak. Iya nggak sih?